Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan di kesempatan ini kami rindu kembali merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program ini. Biar melalui firman-Mu, melalui ayat-ayat emas yang akan mereka renungkan malam hari ini, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dihiburkan, mereka diterangi, mereka menemukan jalan keluar atas segala masalah dan tantangan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, dan urapi firman-Mu. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati mereka, bukakan hati dan pikiran mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketaatan menghasilkan mujizat. Saudara rindu mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara? Saya percaya setiap kita merindukan mujizat Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada situasi dan kondisi yang sedang saudara alami, di mana saudara sangat rindu melihat mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan di sana. Kita akan belajar melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, bagaimana mujizat terjadi. Kalau kita belajar dari dalam Alkitab, maka kita akan menemukan begitu banyak peristiwa di mana Tuhan melakukan mujizat di sana, dan setiap kali mujizat itu terjadi ada satu unsur di sana, yaitu ketaatan. Ada satu tindakan di sana, yaitu ketaatan. Nah, itu sebabnya saat ini saya rindu kita melihat beberapa peristiwa saudara, di mana Tuhan mengerjakan mujizat yang dahsyat melalui tindakan ketaatan. Adapun beberapa ayat emas tersebut adalah dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan Lukas 17 ayat 12 sampai 14 ini, ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Dan kemudian mereka pada akhirnya mengalami mujizat. Penyakit mereka yaitu kusta yang pada waktu itu tidak ada obatnya saudara, sehingga orang-orang kusta pada waktu itu harus diasingkan. Tetapi pada waktu itu mereka mengalami mujizat. Kenapa saudara? Dikatakan Yesus memberi perintah kepada mereka. Saat mereka datang kepada Yesus, Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi saat mereka datang kepada Yesus, kemudian Yesus memberi perintah kepada mereka supaya mereka pergi dan memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Dan kemudian mereka taat. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, mereka lakukan. Mereka pergi menghadap kepada imam-imam. Sekalipun pada saat itu secara logika saudara, sebenarnya tidak masuk akal. Tidak ada gunanya mereka pergi kepada imam-imam, karena mereka masih sakit. Orang yang menghadap kepada imam itu adalah orang yang sudah sembuh. Untuk membuktikan mereka sudah sembuh, mereka harus pergi kepada imam-imam, dan imam akan membuktikan bahwa mereka benar-benar sudah sembuh.
Saat Yesus memberi perintah, mereka masih sakit, saudara. Karena dikatakan sementara mereka di tengah jalan. Jadi dalam perjalanan mereka mengalami mujizat. Saat mereka melangkah, bertindak taat kepada perintah Yesus, mereka belum sembuh. Tetapi ketaatan mereka itulah yang akhirnya menghasilkan mujizat, dan mereka menjadi tahir. Mereka disembuhkan ketika mereka taat kepada perintah Yesus, sekalipun secara logika, secara nalar, apa yang diperintahkan oleh Yesus itu pada waktu itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya karena mereka masih sakit. Tapi ketika mereka taat, mereka melakukan, semua mereka mengalami mujizat. Saudara, ketaatan menghasilkan mujizat. Itu sebabnya taatlah firman Tuhan, sekalipun kadang-kadang secara logika kita berpikir ini nggak ada gunanya, ini nggak ada artinya. Lakukan saja, taati firman Tuhan dan alami mujizat. Ayat emas kedua tentang ketaatan menghasilkan mujizat, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi pada hari itu, hari Sabat. Saudara, waktu itu ada seorang yang sakit, dan kemudian Yesus memberi perintah kepada dia supaya dia bangun, mengangkat tilamnya. Orang yang sakit ini adalah orang yang sakit di kolam Bethesda, saudara, di mana pada waktu itu begitu banyak orang yang sakit di sana. Dan dari antara banyak orang yang sakit itu, orang ini mengalami mujizat. Dan kembali, apa yang menjadi kunci dia mengalami mujizat? Dia taat kepada perintah Yesus, dia taat kepada firman Tuhan. Karena waktu itu saat Yesus datang kepada dia, Yesus menawarkan kesembuhan bagi dia. Lalu kemudian akhirnya untuk mengalami kesembuhan, Yesus memberi perintah bagi dia, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Sekali lagi, saudara, dia mengalami sakit. Kemungkinan besar, sekalipun tidak disebutkan, kemungkinan besar dia sakit lumpuh. Dia tidak bisa berjalan, dia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya, di dalam tilamnya. Tapi Yesus memberi perintah, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ada perintah yang mustahil untuk ditaati oleh seorang yang sakit terbaring. Tetapi itu perintah. Sekalipun sulit untuk ditaati, sekalipun sepertinya tidak mungkin untuk ditaati, kalau Tuhan memberi perintah, maka itu seharusnya bisa dilaksanakan, itu bisa ditaati. Dan ternyata benar, saudara. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Pertanyaannya, mana lebih dulu, dia sembuh atau mentaati? Mana lebih dulu, dia mengalami mujizat atau mentaati perintah Yesus? Tentu saja dia sembuh terlebih dahulu, karena di situ dikatakan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya. Jadi dia mengalami kesembuhan terlebih dahulu, lalu mentaati. Artinya apa, saudara? Bahwa kalau Tuhan memberi perintah, maka dia akan memberi kekuatan bagi orang yang dia perintahkan untuk melaksanakan perintah itu. Jadi dalam hidup kita, ketika kita tahu itu firman Tuhan, sekalipun sulit untuk dilakukan, sekalipun berat untuk dikerjakan, sekalipun sepertinya kita tidak sanggup mengerjakannya, taati saja, lakukan saja firman itu, saudara. Taati saja perintah firman Tuhan itu. Kenapa? Karena dia akan terlebih dahulu memberi kita kekuatan untuk mentaatinya. Ataupun saat kita mentaatinya, saat itu juga kuasa Allah bekerja, memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk mentaati firman Tuhan itu. Jadi sekalipun sepertinya sulit, sekalipun sepertinya berat untuk mentaati firman Tuhan, tetap berjuang untuk taat, saudara. Sehingga pada akhirnya kita lihat mujizat. Karena mujizat Tuhan bekerja saat kita mentaati firman Tuhan.
Ayat emas ketiga, saudara, tentang ketaatan menghasilkan mujizat adalah dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka mendebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, ini peristiwa di mana setelah Yesus disalibkan dan kemudian dia dikuburkan. Lalu murid-muridnya, Petrus mengajak murid-muridnya untuk mereka menjala ikan. Dan sepanjang malam mereka sudah berjuang menjala ikan, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan pada saat itu, saudara, setelah Yesus bangkit, Yesus datang kepada mereka. Dan kemudian singkat cerita, Yesus bertanya, adakah ikan pada mereka? Tapi mereka berkata, tidak ada ikan yang mereka tangkap sepanjang malam. Lalu kemudian Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Saudara, yang Yesus perintahkan itu adalah murid-murid yang pekerjaan mereka adalah nelayan, khususnya Petrus. Dia berlatar belakang nelayan, dia banyak mengerti teknik untuk menjala ikan, di mana tempat yang ada ikan dan sebelah mana perahu ada ikan. Dia pasti sudah sangat memahami karena hidupnya di situ, saudara. Tetapi kali ini Yesus memberi perintah, dan kemudian pada akhirnya Petrus mentaati, sekalipun sebenarnya di luar dari yang dia pahami, di luar dari ilmu yang dia mengerti. Tapi dia taat saja. Dan ketika dia taat, saudara, akhirnya mereka hampir-hampir tidak dapat menarik jala itu keluar karena begitu banyaknya ikan. Lihat, saudara, Petrus adalah ahli dalam penjala ikan, sebagai penjala ikan. Tapi kali ini keahliannya harus ditanggalkan, dan ketaatan kepada firman Tuhan lebih diutamakan. Saudara, dalam hidup ini kita mungkin punya banyak pengalaman, dan sangat penting kita memiliki berbagai pengalaman dan sebagainya. Tetapi terkadang, saudara, pengalaman kita tidak cukup. Ada satu hal yang harus melebihi dari pengalaman, pengetahuan, kemampuan kita. Harus ada satu hal yang lebih dari itu, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Karena sekalipun pengalaman kita, ilmu kita, teori kita sudah mentok, seperti yang dialami oleh Petrus dan murid-murid, sepanjang malam mereka menebarkan jala, tidak menangkap satu ikan pun. Dengar, saudara, ketaatan kepada firman Tuhan tidak pernah mentok. Ketaatan kepada firman Tuhan pasti akan menghasilkan mujizat, pasti akan membuahkan mujizat. Itu sebabnya terkadang lebih dari pengetahuan, pengalaman kita harus mentaati firman Tuhan. Saat apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, apa yang kita alami tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, tetap harus lebih mentaati firman Tuhan daripada logika kita, pengetahuan kita, pemahaman kita, dan pengalaman kita. Ketaatan kepada firman Tuhan harus lebih tinggi daripada semuanya itu, saudara. Jadi saat mereka taat, akhirnya hampir-hampir tidak bisa ditarik ikan itu keluar. Demikian juga dalam hidup kita. Belajarlah taat kepada firman Tuhan, maka saudara akan melihat mujizat yang besar. Hampir-hampir tidak bisa ditarik ikan itu karena banyaknya, karena melimpahnya. Dalam hidup saudara juga akan mengalami kelimpahan mujizat ketika saudara mentaati firman Tuhan lebih daripada logika, lebih daripada pengalaman, dan sebagainya. Ayat emas terakhir, saudara, tentang ketaatan menghasilkan mujizat adalah dari Yohanes pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, ada peristiwa yang lain, yaitu peristiwa tentang
air yang berubah menjadi anggur. Itu satu mujizat yang sangat terkenal, saudara. Dan tahukah saudara, untuk terjadinya mujizat itu ada orang yang sangat berperan. Yesus yang melakukan mujizat, tapi orang-orang yang sangat berperan terjadinya mujizat itu adalah para pelayan. Di mana saat Yesus melaporkan situasi pesta itu, di mana mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus datang kepada Yesus menceritakan itu. Lalu Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, waktuku belum tiba?" Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, "Apa saja yang nanti dia katakan kepadamu, taati saja." Dan ternyata benar, saudara. Yesus memberi perintah dan mereka taat. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ada pelayan-pelayan yang taat penuh kepada perintah Tuhan Yesus. Tempayan mereka isi penuh dengan air, dan akhirnya air itu berubah jadi anggur. Bahkan anggur yang punya kualitas lebih baik dari anggur-anggur sebelumnya. Betapa dahsyatnya mujizat Tuhan ketika ada orang yang mau taat. Waktu itu, saudara, pelayan-pelayanan ini pasti capek, pasti lelah. Apalagi ada 6 tempayan di situ. Tafsiran mungkin sekitar 600 liter. Di daerah yang sulit air, kemudian mengambil air 600 liter itu satu pekerjaan yang sulit, capek untuk dilakukan. Tetapi sekalipun capek, mereka tetap taat juga. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Air itu berubah jadi anggur. Saudara, terkadang kita harus capek, kita harus lelah untuk mentaati firman Tuhan. Tapi tetaplah taat, karena ketika saudara taat, sekalipun saudara capek, lelah mentaati firman Tuhan, ketaatan saudara akan membuahkan mujizat. Puji Tuhan, saudara, apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara saat ini, kita sudah melihat beberapa peristiwa di dalam Alkitab, ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketaatan menghasilkan mujizat. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, belajar taat, dan lihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara hidup taat dan mengalami mujizat Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini, ya Tuhan, yaitu bahwa ketaatan menghasilkan mujizat. Kami sudah merenungkan bersama beberapa ayat emas tentang ketaatan menghasilkan mujizat. Dan biarlah ini meneguhkan iman anak-anak-Mu, dan mereka mengambil komitmen untuk taat firman Tuhan apapun kondisinya, sehingga pada akhirnya mereka akan mengalami mujizat. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, ajar mereka untuk hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Apapun firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi mereka, yang Engkau rindu mereka taati, biarlah mereka taat penuh kepada firman Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah di dalam hidup mereka, mereka mengalami mujizat ketika mereka hidup dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini, lawat setiap anak-anak-Mu Bapa. Ajar mereka untuk mengimani firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan, dan biarlah mujizat-Mu jadi di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah dikuatkan, diberkati, dan diteguhkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara punya beban, mungkin saudara punya penyakit atau apapun yang saudara rindu, naikkan dan doakan di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, iman yang benar, dan berdoalah terus dalam ketekunan. Tuhan pasti akan menjawab setiap kita. Saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita bersyukur. Naikkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang tahu, dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini Bapa.
kami akan kembali menaikkan doa kami. Namun sebelumnya kami rindu memuji Engkau, kami rindu meninggikan nama-Mu, kami rindu bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu, agunglah Engkau ya Allah kami, mulialah nama-Mu ya Allah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu saat ini bersyukur di hadapan-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Terlebih dahulu, saya rindu saat ini saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini saudara punya pergumulan pribadi, punya beban dan persoalan pribadi. Saudara, mari mulai naikkan kata-kata doa permohonan atas segala masalah, persoalan dan kerinduan saudara. Saya menopang saudara di dalam doa, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa mereka, menaikkan permohonan mereka, Tuhan, atas segala beban persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Campur tangan-Mu atas segala kerinduan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khususnya buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan, jamah tubuh yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Engkau Allah yang menciptakan tubuh kami. Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan mujizat dan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun penyakit mereka, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung. Tuhan campur tangan, mengerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan campur tangan-Mu, mengerjakan mujizat. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau kerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu mungkin saat ini ada yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat, Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami. Di dalam komentar video ini saudara tuliskan kesaksian saudara dalam nama Yesus. Ataupun mungkin esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat, silahkan saksikan mujizat Tuhan, supaya Tuhan melakukan lebih banyak mujizat ketika saudara menyaksikan dan menghargai mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan mengerjakan mujizat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi profesi saudara, apapun yang menjadi profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan mereka, saya berdoa Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa bagi para petani, Tuhan jamah,
Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Merekalah orang-orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani ya Tuhan. Berkati mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, dan biarlah apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kami berdoa bagi para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu para pegawai. Berkati mereka untuk melakukan yang terbaik, dan Tuhan membela mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang mempromosikan mereka dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, bahkan para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat mereka dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para medis dalam nama Yesus. Kau yang memakai mereka untuk kesehatan jiwa-jiwa. Berkati tangan mereka, urapi tangan mereka dalam merawat para pasien dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan di masa pandemi ini Tuhan tetap menjaga, melindungi anak-anak-Mu. Berkati para PNS juga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Berkati para pensiunan, Tuhan juga yang membela mereka. Tuhan tetap campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati tentara, polisi, para guru, semuanya, bidang apapun mereka mengabdi, bekerja, honorer, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan hamba berdoa jika masih ada anak-anak-Mu yang masih menganggur saat ini, Tuhan bela anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi pekerjaan bagi mereka, atau Engkau yang memberi hikmat bagi mereka untuk membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan. Para pengusaha, para pebisnis, para pedagang, apapun bidang usaha mereka, apapun bidang bisnis mereka, Tuhan yang memberkati, jadikan mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi ekonomi anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat derajat ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biar ekonomi anak-anak-Mu semakin berkembang, sehingga kebutuhan mereka tercukupi, kebutuhan keluarga mereka tercukupi. Bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Karena dengan keluarga yang diberkati, anak-anak-Mu akan semakin diberkati. Mereka akan semakin semangat untuk bekerja. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa kami tercinta. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa kami tercinta ini. Kami rindu Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin maju. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semuanya ya Tuhan. Berkati semua yang berperan untuk memimpin di bangsa ini. Berkati semuanya melakukan yang terbaik, dan berkati semuanya kami rakyat bangsa ini untuk bersama-sama pemerintah memajukan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya ke depan bangsa kami akan semakin maju dan berkembang. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin maju dan semakin meningkat ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga masyarakat juga semakin berkembang, semakin sejahtera. Berkati keamanan bangsa kami dalam nama Yesus. Biar Indonesia tetap aman, damai dan tentram.
Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Berkati kemajuan bangsa kami ini dalam bidang apapun. Biarlah semuanya semakin berkembang karena anak-anak-Mu semakin kreatif ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi gereja-Mu di bangsa ini. Gereja-Mu punya peran yang sangat besar untuk membawa umat-umat di bangsa ini, untuk membawa masyarakat bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya berkati gereja-Mu secara keseluruhan, berkati gereja-gereja lokal, berkati semua organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin-pemimpin gereja, para pejabat-pejabat gereja, biar semuanya fokus untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya ya Tuhan. Kami rindu pandemi yang ada saat ini semakin berhenti ya Tuhan. Biarlah virus semakin dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya bangsa ini ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kesempatan ini. Kami bisa berdoa bersama, menaikkan topik-topik doa anak-anak-Mu, menaikkan doa syafaat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita percaya doa-doa kita sudah didengarkan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saat ini kalau saudara belum mensubscribe channel renungan ini, silakan disubscribe. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan. Dan saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.